Ayusin agama Islam. Asal DPRI Jawa Timur. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilmi kembali, menuntut ilmu, dan tentunya di program kesayangan kita Assalam Alhamdulillah. Sebelumnya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat Hari Ibu. Bertepatan hari ini 22 Desember merupakan Hari Ibu Nasional yang tentunya pas banget nih dengan tema kita di sore hari ini, yaitu perempuan berdaya dan berkarya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu, saya tidak sendiri di sini, sudah bersama dengan para ibu yang cantik manis ya, Masya Allah. Yang pertama dari Majelis Taklim Al Usman dari Banu Urip Lor Surabaya di bawah pimpinan Ibu Isna.
kedua, Majelis Taklim Tifta Al-Quranul Karim dari Bendul Merisi, Gang Besar Selatan, Surabaya di bawah pimpinan Ibu Rina Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, dari Majelis Taklim PKK RW 9 Gria Kencana, Mojosari Rejo Gresik Grio Rejo, Masya Allah jauh ibu, di bawah pimpinan Ibu Imam Ashari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi jam berapa kesini? Setengah 1, Masya Allah ya. Dan tidak kalah meriahnya kita sapa dari grup Haddah As-Sakinah Jemur Sari Utara Surabaya di bawah pimpinan Ibu Hajah Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ibu-ibu yang semangat semuanya, hari ini merupakan hari kita ya. Nah, meskipun sebenarnya hari ibu itu harusnya setiap hari ya ibu ya. Karena kita 7 kali 24 kali 30 31 hari non-stop ya, untuk menjadi ibu itu tidak pernah ada rehatnya ya, apalagi yang sudah punya buah hati lebih dari 1 ya, ada yang 3, 5 bahkan 10 mungkin ya, Masya Allah. Atau sekarang sudah ada yang punya cucu ini, ada yang Masya Allah, itu juga bagian dari anak kita ya, tapi yang melahirkan bukan kita. Dan ibu-ibu sekalian, menjadi perempuan mau berstatus apapun, entah kita ini sebagai anak, sebagai ibu, sebagai guru mungkin, atau profesi apapun, kita tidak kita tidak boleh berkecil hati dan beranggapan perempuan ini sulit untuk menjadi orang yang bisa menginspirasi mungkin ya, atau perempuan ini sulit untuk berkembang misalnya. Padahal kita semua sudah berkembang ya Bu ya, berkembang ke samping ya Bu ya. Masya Allah, ini berarti tandanya bahagia Bu ya, Alhamdulillah. Nah, menjadi perempuan itu jangan pernah kita berpikir, oh di Islam perempuan harus di dalam rumah terus misalnya, oh perempuan harus menutup auratnya dengan betul-betul sampai pakai bajunya itu harus yang seperti kelelawar dan lain sebagainya. Padahal Islam tidak pernah bertentangan dengan kemajuan seseorang ya. Artinya orang itu mau berkembang, orang itu mau berkarya ya, dan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Semua diberi ruang untuk maju, semua diberi ruang untuk bisa berkarya. Tidak dipandang apakah itu laki-laki atau perempuan. Bahkan di dalam agama Bu, Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan pahala dan dosa. Sehingga kita semua punya potensinya masing-masing. Berpotensi berdosa, berpotensi dapat pahala, sama antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja ibu-ibu sekalian, yang harus kita pahami itu adalah memahami peran. Ya, kita ini sebagai manusia punya fungsi, kita berfungsi sebagai apa, kita berperan bagaimana, itu yang harus dipahami. Jangan nanti ya kalau Islam tidak membedakan laki dan perempuan, berarti kita boleh dong ustazah jadi kuli, gitu ya? Oh, enggak juga. Perempuan dan laki-laki dalam urusan fisik ada perbedaan. Ada juga yang sudah Allah sebutkan bahwasanya fisik laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Mentalnya pun juga berbeda, sehingga peran kita, fungsi kita dipahami. Nah, bagaimana menjadi perempuan yang berdaya? Bagaimana menjadi perempuan yang bisa berkarya? Yang pertama harus kita pahami, apa sih tujuan hidup kita? Ibu-ibu pernah nggak angen-angen ya? Aku ini hidup untuk apa sih? Kayaknya gini-gini aja gitu ya. Nah, kalau mau menjadi perempuan yang berdaya, perempuan yang bisa berkarya dan memunculkan potensi yang ada dalam diri ibu, kita harus paham tujuan hidup kita itu apa. Ya, kalau hanya memahami, oh hidup itu ya wis gitu,
lahir, ya kita dilahirkan ke dunia. Habis itu ya kita nanti tumbuh besar, wayai sekolah ya sekolah, SD, SMP, SMA, habis itu ya kuliah, habis itu ya pasti menikah. Setelah itu punya anak, nggak punya anak dinyinyir pasti, begitu ya Bu ya. Bukan seperti itu. Siklus kehidupan, ya kalau kita hanya mengikuti alur tanpa kita punya visi misi, tanpa kita punya yang namanya memikirkan tujuan saya hidup itu apa, tanpa kita menyadari itu, hidup itu akan hampa dan bahkan juga rasanya hambar. Ya gitu-gitu aja, bosan, dan akan sering menjumpai kepenatan. Allah, hidup ini kok ya, di rumah ibu dari pagi aktivitasnya gitu-gitu aja tiap hari. Nah kalau kita tidak punya yang namanya apa tujuan hidup kita, yang namanya memikirkan ya visi misi dan paham tujuan hidup kita itu untuk apa, maka kita akan bingung sendiri ya. Nah sebaliknya kalau kita memahami, oh ternyata saya ditakdirkan hidup di dunia, dilahirkan oleh orang tua ke dunia ini, aku punya tujuan. Apa itu tujuannya Bu? Ibu-ibu tahu? Mungkin yang sering kita tahu ya, ya tujuannya untuk ibadah lah. Ya, itu jelas dan sudah pasti karena Allah menciptakan manusia dan makhluk yang lainnya, juga jin ya, itu untuk beribadah pada Allah. Selain ibadah, oke ngajinya bagus, sholatnya dijaga, udah perempuan begitu aja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah sekolah, yang penting ibadah aja. Betul nggak Bu? Hah? Ayo bingung ya. Yang jawab betul berarti masih jumut ini pikirannya ya. Jadi kita di dunia jangan hanya mencukupkan, oh ya udah ibadahnya bagusin aja, perempuan mah cukup itu, nggak usah sekolah. Ini saya sangat tidak setuju. Sehingga akhirnya yang sekolah dinyinyirin, apalagi sampai tinggi ya S1, S2, ada yang jadi profesor bahkan, itu dinyinyirin. Dan mirisnya yang nyinyir itu sesama perempuan. Lah, harusnya kalau kita ingin menjadi perempuan yang berdaya dan mempunyai karya, kita harus bisa sama mendukung hak-haknya perempuan. Ya, harus bisa memberikan semangat dan saling menginspirasi. Misalnya ibu-ibu terinspirasi oleh sosok istri Rasulullah, Khadijah Al-Kubra atau Aisyah radhiyallahu anha, atau siapakah putri Rasulullah, Fatimah, ya, dan yang lain sebagainya, masih banyak di dunia ini yang bisa kita jadikan inspirasi. Nah ini jangan hanya dijadikan sosok yang punya kisah saja, tapi kita ambil apa itu yang dilakukan sehingga bisa menjadi perempuan yang menginspirasi banyak manusia di dunia ini. Pahami ya? Jadi tidak boleh hanya mencukupkan ibadah, tetapi juga apa? Memahami posisi kita di dunia. Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Al-Qasas ayat 77. Ya, bagaimana pesan Allah? Mari kita simak pesan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabkhil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah membuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu tadi sudah kita simak bersama ya. Bagaimana pesan Allah kepada kita? Carilah apapun yang sudah Allah siapkan di muka bumi ini. Berarti masih umum ya. Apa yang sudah Allah siapkan di muka bumi ini, mulai dari makanan,
minuman, tempat tinggal, ada tanah, dan ada juga air, lautan, sungai, dan lain sebagainya. Itu semua oleh Allah dibentangkan kepada kita sebagai manusia dan suruh cari kebaikan-kebaikannya. Tapi kata Allah, jangan lupa posisimu di dunia. Ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Artinya Allah menyiapkan sesuatu yang banyak di dunia, itu tujuannya untuk kita mengumpulkan bekal untuk akhirat nanti. Ya. Silakan sholatlah, bangun masjid, ada tanah bangun masjid, sholatlah. Ada kemudian air ya, kita alirkan untuk mandi dan lain sebagainya. Semua manfaatkan, tujuannya untuk akhirat. Bekerja pun seperti itu ibu-ibu. Yang di sini mungkin ada wanita karir ya, kita bekerja di sebuah perusahaan atau yang menjadi pendidik ya, pendidik di sebuah lembaga pendidikan. Itu semua dimanfaatkan yang nanti tujuannya untuk akhirat. Tapi kata Allah, jangan lupa posisimu di dunia. Kita manusia, ada kalanya kita letih, ada kalanya kita capek. Dan pahami juga di sini, walatan sanasibaka minad dunia itu Allah ingin mengajak kita berpikir, memahami dan menjalankan apa tugas-tugas kita sebagai manusia, terutama sebagai perempuan. Ya, kalau dia sebagai ibu, apa tugas ibu? Apa peran ibu? Fungsi seorang ibu itu apa sih? Nah, ini jangan dilupakan. Karena kalau kita tidak memahami peran kita, bagaimana kita mau bisa memahami tujuan hidup? Ya, jadi hidup itu bukan hanya sekedar beribadah, tetapi juga melakukan segala aktivitas yang kita niatkan untuk akhirat, dan nantinya aktivitas tersebut, aktivitas duniawi ini kalau kita niatkan untuk akhirat akan bernilai ibadah. Sama dengan panjenengan tadi gerombolan berkelompok hadir ke studio ya. Nah, ini urusan-urusan yang tujuannya ini harusnya diniatkan untuk akhirat. Dan kalau kita niatkan dengan matang ini untuk akhirat kita, maka nanti akan bernilai ibadah. Ya, pahami tujuan kita hidup di dunia, pahami fungsi dan peran kita di dunia ini, dan khususnya kalau kita ini sebagai muslimah, saya perempuan muslimah. Selain ibadah, saya juga disuruh sama Allah jaga bumi ini. Ya, jangan ibu buang sampah di sungai. Ya, orang kalau mau menjadi manusia yang berdaya, janganlah kita merusak bumi. Karena nanti kalau bumi saja tidak bisa kita jaga, bagaimana kita mau menjadi manusia yang berdaya? Bagaimana kita mau menginspirasi orang sedangkan kita punya kelakuan yang buruk, ya, atau mungkin tidak mau menjaga kebersihan, ya. Bagaimana seorang ibu, seorang wanita yang di situ menjadi jantungnya rumah tangga, tapi tidak mau menjaga kebersihan, tidak mau memberikan hal-hal yang penuh kelembutan ya kepada anak dan juga suami, maka nanti yang ada rumah tangga ini merupakan rumah tangga penuh duka. Jadi, bukan rumah tangga yang penuh canda tawa, bukan rumah tangga yang di situ isinya pahala tok, Bu, tapi malah justru jadi rumah tangga yang isinya dosa-dosa kalau kita tidak bisa melaksanakan hal-hal yang remeh-remeh seperti itu tadi, dengan kelembutan, dengan penuh kesabaran. Kadang Bu, memang sering kita diuji masalah capek ya. Kalau udah capek di rumah, kita berasa yang paling capek di dunia, gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita melihat sudah masak, malah ada yang masak mie. Kita sudah nyiapin ini, udah matang semua, sudah siap disajikan di meja makan, tapi yang lain malah sibuk. Mungkin hanya dibuka, menu kita diintip, setelah itu mungkin nggak cocok, bikinlah mie instan. Bagaimana rasanya hatimu? Itu ujian, ya, itu ujian. Nah, dan belum lagi kalau berkaitan dengan suami, ya ini baru dengan anak misalnya. Dengan suami pun sama seperti itu. Pahami seorang perempuan perannya di hadapan suami, di hadapan anak. Ya, kalau kita mau menjadi perempuan yang berdaya, perempuan yang bisa memunculkan karyanya, ya. Kalau tidak mau mengerti dirinya sendiri saja, mencintai diri sendirinya saja, dan tidak mau memahami perannya serta fungsinya sebagai manusia di dunia, akan menjadi sangat sulit. Ya, kita merasa paling tertindas,
kita merasa paling sibuk di rumah, kita merasa paling banyak tugasnya, ya. Padahal tugas kita ya kalau yang kita merasa di rumah aja ya, seperti nyapu, nyuci, ngepel, itu nggak sebanding Bu dibandingkan suami kita yang bertaruh waktunya, nyawanya, ya, untuk mencari nafkah di luar rumah, belum kena hujan panas. Ibu-ibu mah enak di rumah, ya. Sehingga satu di poin pertama itu tadi, pahami tujuan hidup kita, pahami apa sih fungsi kita diciptakan oleh Allah ke dunia selain beribadah. Nah, yang kedua ibu-ibu sekalian, kalau ingin menjadi perempuan yang berdaya dan punya karya, maka harus menuntut ilmu. Ilmu nggak bisa dituntut ya, tapi mencari ilmu. Sekalipun ibu-ibu mungkin di sini ada yang merasa, ya Allah saya sudah tua, kayaknya nggak cocok deh nyari ilmu itu. Kalau sudah tua itu saya yang ngajar, gitu ya. Nah ini biasanya kalau ada seorang yang punya pemikiran seperti itu, egonya tinggi, sombongnya luar biasa, tidak mau belajar, malah dia merasa saya sudah pintar, ngapain belajar lagi. Padahal menuntut ilmu atau belajar itu tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan usia, dan juga tidak terbatas oleh jenis kelamin ibu-ibu. Karena kita perempuan, udahlah cukup lulus SD cukup, ya. Apalagi di zaman sekarang Bu, lulus SD itu kurang, ya, belum cukup, karena yang difikirkan, yang harus kita pahami, menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar dapat gelar, tapi lebih dari itu kematangan berpikir, bagaimana mengelola emosi saat kita dikasih tugas sebanyak-banyaknya oleh guru, ya. Ada yang mutung nggak mau sekolah lagi, ada yang macam-macam. Maka di poin yang kedua jangan lupa menuntut ilmu. Seperti apa? Nanti akan kita jelaskan